akan membahas isu-isu terkini tentang perpajakan Indonesia. Ya seiring situasi kondisi COVID-19 yang masih ada. Untuk poin yang akan kita sampaikan yaitu ada 3. Akan kami usahakan semuanya dapat tersampaikan dengan baik. Yang pertama yaitu isu yang sangat hot ya, terkait insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi. Terus yang kedua yaitu layanan tatap muka yang sudah dibuka kembali, yang tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang terakhir akan kami bahas sedikit terkait pengurangan sanksi administrasi terkait SP2DK. Ya, jadi udah mulai dibuka ini ya. Sejak kapan itu Pak Pangeran? Sejak bulan Juni ya. Bulan Juni. Ya, ini Oktober ini. Udah Oktober. Iya. Ya, ya. Kemudian mungkin pelayanannya jadi seperti biasa kembali ya. Ya, jadi pelayanannya itu dibuka, tapi ada beberapa pelayanan yang tidak dilayani secara tatap muka. Nah, contohnya kayak pendaftaran NPWP, aktivasi e-PIN, terus perubahan data dan penyampaian SPT yang seharusnya e-filing itu tidak dilayani secara tatap muka, tapi dilayani secara online melalui WhatsApp. Oke, baik Pak, ini dulu mungkin Pak Rizky ada yang disampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi selama pandemi ini mungkin itu Pak, pelayanan di kantor kan dikurangi tatap mukanya. Tapi masih ada. Contohnya kayak misalnya cetak ulang kartu NPWP, nah itu bisa langsung ke kantor. Yang tidak tatap muka itu kayak tadi contohnya daftar NPWP, yang belum pernah terdaftar terus mau daftar kan, mau buat NPWP, nah itu harus melalui online. Jadi ada websitenya tersendiri mau daftar NPWP tersebut. Nah itu demi meminimalisir itu tadi kontak fisik tadi Pak. Iya. Ya. Baik, terkait 3 topik tadi mungkin bisa dijelaskan satu-satu Pak Wira mungkin sekarang. Pertama tadi apa ya? Pertama tadi insentif pajak ya. Pertama-tama kita sampaikan dulu aturan yang mengaturnya ya. Yang pertama tuh PMK 86 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020, Junto PMK 110 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020. Nah, jadi sebenarnya PMK 110 itu adalah aturan terbaru. Namun di PMK terbaru itu menyebutkan bahwa beberapa aturan yang tertulis di PMK 86 tetap berlaku. Jadi menurut 2 aturan itu ada 6 jenis pajak yang memperoleh insentif ini, yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, yang kedua PPh pasal 22 dibebaskan, terus ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% insentif PPN, terus PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, dan yang terakhir PPh final UMKM atau PP23 yang ditanggung pemerintah. Jadi kami akan berusaha menjelaskan semuanya satu persatu yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang akan kami tekankan di sini yaitu terkait insentif pajak untuk UMKM. Oke, lumayan banyak nih yang diinsentifkan kayaknya. Ya, silakan mungkin tentang UMKM bisa dijelaskan terlebih dahulu. Sebelum berbicara lebih jauh soal UMKM, sebenarnya apa itu UMKM? Nah, sesuai aturan perpajakan, UMKM adalah mereka yang memiliki usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 M. 4,8. Nah, jadi dalam setahun itu tidak melebihi 4,8 M, itu termasuk UMKM. Berdasarkan data dari KPP Pratama Banjarbaru per Juli 2020 ada sekitar 9.163 wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Banjarbaru. Artinya dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, nah itu jumlahnya sekitar 9 ribuan. Terus berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM per Juli 2020 ada sekitar 16.595 UMKM di Tanah Laut. Nah, jadi ini di Tanah Laut sendiri ada 16.500-an UMKM-nya.
Lumayan banyak. Ya. Maka dari itu kami prioritaskan penjelasan terkait insentif pajak UMKM terlebih dahulu. Harapannya akan semakin banyak UMKM di tanah laut yang memanfaatkannya. Nah, sebenarnya UMKM itu wajib setor pajak itu ke negara per bulannya itu tarifnya sebesar 0,5%. Jadi 0,5% dari penghasilan brutonya per bulan. Nah, ya, contohnya mungkin. Ya, contohnya misalnya Tuan Surya ya merupakan usahawan dengan omset 100 juta setahun. Nah, karena omsetnya 100 juta setahun, makanya dia termasuk wajib pajak UMKM karena di bawah 4,8 M setahun. Kalau lebih itu bukan UMKM apa namanya, Pak? Kalau lebih berarti tidak termasuk kategori UMKM, Pak. Berarti tidak bisa memanfaatkan tarif yang 0,5% ini. Ya. Nah, misalkan usahanya menyadap karet dan juga menggarap lahan pertanian. Penghasilan pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 5 juta misalnya. Bulan April 4 juta. Bagaimana pemajakannya? Nah, jadi Tuan Surya tadi kan memiliki dua sumber penghasilan, yakni karet dan pertanian. Misal saat terdaftar NPWP dahulu hanya karet saja, namun pada kemudian harinya juga menambah usaha lainnya, yaitu itu tadi, Pak. Jadi kan ada dua sumber. Untuk bulan Maret berarti langsung saja dikalikan 5 jutanya tadi, 5 juta kali 0,5%. Didapatlah nominal 25.000. Ya, dari 100 juta tadi ya. Bukan, Pak, dari penghasilan bruto per bulan. Per bulannya. Untuk yang 100 juta tadi kan hanya menentukan apakah dia termasuk kategori UMKM atau bukan. Oke, paham. Ya. Saya paham. Oke, terus lanjut. Nah, jadi kan 25.000 itu nanti disetorkan ke kas negara melalui kode billing terlebih dahulu. Jadi membuat kode billing terlebih dahulu, baru bisa setor ke kantor pos atau ke bank resepsi. Oke, kode billing merupakan kewajiban berarti ya? Iya, jadi kalau misalkan nggak ada kode billing nggak bisa setor pajaknya. Ya. Nah, terus untuk bulan April nantinya Pak Surya tersebut bisa memanfaatkan insentif pajak. Jadi insentif ini berlakunya dari bulan April sampai dengan Desember 2020 untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Setelah itu nggak dibuka lagi, berarti nggak boleh pakai ini lagi. Iya, insentifnya semua sampai Desember tahun ini. Desember, ya. okay. Kecuali nanti diperpanjang lagi, nggak tahu kan. Jadi untuk masa pajak April sampai dengan Desember, Tuan Surya itu tidak perlu menyetorkan pajaknya kalau dia mau memanfaatkan fasilitas insentif ini tadi. Jadi nanti pajaknya itu ditanggung pemerintah, kan. Ini nggak baik, sebenarnya bayar juga ya, cuma ditanggung pemerintah. Sebenarnya pajaknya tetap ada, cuma ditanggung pemerintah. Jadi Pak Surya tersebut tidak perlu menyetorkan sendiri pajaknya. Iya, ini bukan cuma Pak Surya, ini jatuh saja. Iya. Ini cuma Pak Surya. Tapi untuk semua UMKM yang terdampak COVID. Nah, nantinya itu kan sesuai PMK 86 junto PMK 110 tadi, Pak. Ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuannya itu harus melaporkan realisasinya per bulan. Misalkan penghasilannya 5 juta tadi kan per bulan, nah itu dilaporkan di realisasinya. Lapornya lewat mana? Lapornya lewat online, Pak. Online juga. Iya. Jadi nanti lapornya lewat online di DJP online. Oke. Bung David udah mengerti? Saya posisikan sebagai warga awam ya. Iya. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan terkait pelayanan perpajakan sendiri ini, Pak. Untuk masyarakat kita sampaikan ada beberapa pelayanan yang khususnya untuk UMKM ya, tadi ya, ada insentif dan lain-lain. Nah, kira-kira ada tidak dalam pelayanan perpajakan ini masyarakat itu semacam ada sanksi atau denda dalam keterlambatan pembayaran pajak ini? Ya, mungkin. Nah, untuk keterlambatan itu pastinya ada, Pak, dan sanksinya ini berupa bunga gitu. Jadi kalau misal setiap bulan itu kan pajaknya ini dibayar tiap tanggal 15 kan. Jadi kalau misal lebih dari tanggal 15 untuk 15 bulan berikutnya untuk
pembayaran pajaknya itu dikenain sanksi berupa sebesar 2% dari itu. Dari nilai Brutonya. ya brutonya. Oh, gitu. Itu akumulasi, Nilai misalkan beberapa bulan 3 bulan dia tidak bayar. Ya jadi diakumulasikan di dendanya itu per bunga. Jadi per bulannya itu misalnya kan contohnya bulan Agustus kan, dia bayar harusnya bayar di bulan September sebelum tanggal 15. Nah, terus dia bayarnya di atas tanggal 15. Nah, jadi itu pajaknya itu kena semacam bunga gitu sebesar 2%. 2%. Jadi nanti kalau bayar 1.000 misalnya, nanti ada bunganya berapa harus ditambahkan itu ya? Iya. Baik, Jadi pajaknya yang dibayar ditambah 2% itu tadi. tambah 2%. Kalau di masa pandemi seperti ini, Pak, ada nggak sih keringanan itu? Misalkan mungkin denda tersebut bisa ada nggak sih keringanan itu, entah itu dihapuskan atau bagaimana? Ada nggak program seperti itu dari KPK? Jadi untuk masalah kalau program penghapusan kayak gitu bukan dari kami Pak, bukan dari KPK. Nah, kalau misal ada yang penghapusan kayak gitu masih belum dibahas. Ya, oke. Jadi tetap berjalan Pak ya, dan masa pandemi ini berarti akan dilakukan negara khususnya memiliki usaha, kemudian ada keterlambatan pembayaran pajak, ya ada Nah, 10% dari Jadi kalau misal sekarang ini kan dikasih insentif yang tadi itu kan insentif pajak untuk UMKM. Nah, itu kan tidak perlu melakukan pembayaran, nah, tapi asalkan mereka melakukan laporan realisasi secara online. Jadi kalau misal ingin memanfaatkannya, jadi kan tidak membayar sama sekali artinya kan. Nah, yang penting syaratnya harus dipenuhi dulu, yaitu harus melaporkan realisasinya. Nah, laporan realisasinya ini dilaporkan tadi kan untuk bayar tanggal 15 kan, belum berikutnya. Kalau yang laporan realisasi ini sebelum tanggal 20 tanggal berikutnya dilaporkannya di situs DJP Online. DJP Online. Ya. Ya, oke. DJP Online. Ya, oke. Nah, jadi gimana nih? Tadi kan udah dibebaskan, artinya dibayar oleh pemerintah. Apakah denda itu masih berlaku jika mereka tidak lapor juga? Gimana nih? Siapa nih yang mungkin bisa jawab? Nah, jadi WP tersebut memanfaatkan insentif ya Pak. Misalnya ini Dia memanfaatkan insentif, terus dia tidak melakukan pembayaran. Iya. Dan juga ternyata kewajibannya tidak dipenuhi ternyata. Dia tidak melaporkan realisasi per bulannya. Nah, jadi gimana? Nah, itu Apakah itu tidak memenuhi syarat artinya atau gimana? jadi kan itu tidak memenuhi ketentuan di PMK tadi Pak. PMK 86 Junto PMK 110. Kan syaratnya itu tadi laporan realisasi tiap bulannya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan realisasi bulan ini bulan berapa nih Pak? Bulan Oktober ya? Ini Oktober udah tanggal 21 nih. Nah, ini kan udah lewat berarti. Nanti untuk yang realisasi Oktober nanti dilaporkannya di bulan November maksimal tanggal 20. Nah, jika WP tersebut tidak melaporkannya atau lewat waktunya, nah mungkin itu nanti ada sanksi dari KPP Pratama. Artinya mereka kalau lewat itu belum lapor, mereka nggak bisa menggunakan fasilitas ini berarti ya? Iya. Jadi tidak memenuhi syarat tadi Pak. Kan syaratnya harus itu tadi. Baik. Ya, mungkin syaratnya lebih rinci bisa dijelaskan Pak Wira, silakan Pak. Dalam hal syaratnya ya. Jadi syaratnya itu tadi dia kan menyampaikan laporan realisasi. Nah, untuk bisa pertama-tama untuk bisa login di situsnya itu, kita tuh harus punya yang namanya EPIN, Nah, EPIN itu untuk bisa semacam semacam kode untuk bisa melakukan registrasi di situs itu agar mempunyai akun. Nah, terus untuk mendapatkan EPIN-nya ini bisa didapatkan melalui official WA kami. Jadi misal kalau mau mendaftar bisa tinggal chat ke WA-nya itu. Nanti di WA-nya itu dibalas untuk melengkapi persyaratan-persyaratan agar bisa mendapatkan EPIN-nya. Nah, setelah mendapatkan EPIN, nanti wajib pajak tersebut bisa mendaftar di situs DJP Online tadi. Setelah mendaftar baru bisa login. Nah, nanti setelah bisa login bisa memanfaatkan yang ini tadi untuk melaporkan realisasinya. Baik.
Ya. Jadi memang harus online ya? Ya, harus online. Iya. Kalau face to face masih bisa Pak? Kalau untuk face to face laporan transaksi tidak bisa. Tidak perlu kayaknya ya? Tidak perlu. Soalnya ini kan untuk memudahkan wajib pajak juga. Jadi kan tidak perlu datang ke kantor di masa pencegahan pandemi ini kan. Jadi langsung dari rumah aja. Bisa dapat yakinnya ya? Bisa dapat. Baik, ya itu syaratnya kayaknya cuma lapor saja. Ini nggak ada surat keterangan lain nggak? Untuk surat keterangan itu dari kami kan sebelum ini kan ada yang namanya surat keterangan PP23 kan, SK PP23. Nah itu tuh semacam identitas bagi yang membedakan UMKM yang memanfaatkan PP23 dengan yang lain gitu. Nah jadi setelah WP tersebut memanfaatkan ini nih laporan hasil dengan lapor terus, nanti itu akan dianggap sebagai SKPP 23 setelah masa Desember 2020. Nah, jadi ini berlakunya dari April sampai Desember 2020. Desember ya. Ya, jadi setelah Desember nanti ada lagi kebijakan lainnya. Okay. Ada ditambahkan Pak Rizky? Mungkin misalnya UMKM tersebut nih, dia kan memanfaatkan itu Pak, insentif ya, insentif. Ya, misalnya memanfaatkan. Dia tidak perlu melakukan pembayaran lah atas penghasilan dari usahanya. Betul. Tapi jika dia bertransaksi dengan bendahara Pak, dengan dinas misalnya, kan biasanya dinas tuh memotong ya Pak. Ya, ada potongan pajak juga. Potongan pajaknya. Nah, selama dia memanfaatkan fasilitas ini juga dia tidak perlu dipotong oleh bendahara. Jadi setiap dia transaksi dengan dinas atau dengan bendahara yang wajib memotong pajak, karena dia memanfaatkan insentif tadi, maka dia tidak perlu dipotong atas penghasilannya, tidak perlu dipotong pajak. Nah, itu juga nanti dimasukin di realisasinya kan. Jadi nanti di realisasi per bulannya itu ada penghasilan dari usahanya sendiri, ada penghasilan dari yang bertransaksi dengan bendahara. Nah itu dua-duanya itu nanti digabung Pak di realisasi tersebut. Jadi nggak mungkin lebih ya? Iya. Tapi kalau lebih ada fasilitas kemarin itu yang masih berlaku Pak? Yang mana? Lebih bayar itu kemarin? Oh iya, yang lebih bayar tetap bisa direstitusi. Oh begitu, baik. Nah jadi ini cuma lapor, tapi kenapa ya katanya harus lapor ini buat apa mungkin? Kan dia tidak itu ya Pak, tidak melakukan pembayaran ya Pak. Nah dari mana negara tahu kalau dia tuh memanfaatkan insentif ya Pak? Penghasilannya berapa, terus pajaknya berapa yang harus ditanggung pemerintah, kan negara tidak tahu ya. Makanya dari realisasi tersebut dapat kita ambil itu Pak, kesimpulannya bahwa dia penghasilannya per bulannya berapa kan. Terus pajak yang harus ditanggung pemerintah berapa. Ya, jadi Bung David ya, dari laporan itu mereka bisa tahu, pemerintah bisa tahu ya, harus menghitungnya di mana. Jadi bagaimana pemerintah mau semacam membantu ya, kalau misalkan belum ada laporan masuk, saya usaha ini nih, nah ini kan bisa diarahkan ke betul-betul. Nah ini saya itu ada pertanyaan nih Pak, kalau bagaimana sebenarnya kondisi kalau sendiri Pak untuk melihat UMKM-nya sendiri setelah pajaknya secara umum kan bagaimana sih Pak? Apakah kategori lancar atau bagaimana kondisi nyatanya? Betul. Maksudnya UMKM ini yang sudah memanfaatkan Bung David ya, mungkin seperti apa? Bagaimana? Apakah memang khususnya mungkin sudah bulan terakhir atau laporannya memang lancar banyak atau biasa saja? Biasa saja. Untuk data terkini ya. Untuk data terkini kemarin pas bulan September itu udah 200-an juta kalau nggak salah yang nasional. Kalau untuk yang memanfaatkan ini ya insentif pajak ini, kalau untuk tanah laut masih belum belum diawasin. Tapi kalau saya lihatnya sendiri mungkin masih lancar-lancar aja. Yang terpenting nanti UMKM di tanah laut, kalau misal yang terpenting mereka bisa mengetahui informasi ini dulu. Nah terus mereka bisa memanfaatkan insentifnya kalau misal merasa perlu gitu. Nah kalau misal merasa tidak terdampak dan usahanya lancar-lancar saja ya
tidak perlu memanfaatkan ke bapak. Jadi itu sih. Oke, soalnya kalau untuk Tanimo beberapa hari yang lalu kan ada tuh saya langsung bagaimana tadi buat UMKM dan bantuan juga dari kementerian. Iya. Banyak sebenarnya. Iya. Selain insentif juga dapat tunjangan Iya, kayak bantuan modal modal. dari pemerintah pusat. Jadi banyak ternyata kalau misalnya kita lihat langsung kita yang tahu. Tapi untuk bulan akhir termasuk banyak ya sebenarnya sekarang UMKM lokal sudah banyak yang dipakai OYR ini. Iya. Untuk UMKM tanah laut sudah ada sih yang terlihat memanfaatkan ini, yang mulai banyak yang memanfaatkannya. Dan juga kalau misal mereka kalau misal perlu semacam bimbingan atau konsultasi dalam hal caranya, mungkin bisa menghubungi official kami nanti. Dan jadi kami memfasilitasi lah untuk UMKM memanfaatkan insentif pajak ini. Jadi untuk mungkin rekan dengar sebagai masyarakat ini dan sebagai pegiat UMKM ya Pak ya. Jadi kalau bingung juga mungkin bisa tanya langsung Pak ya. Bisa tanya langsung ke boleh datang langsung ke kantor masih dibuka. Untuk pelayanan kantor itu yang tidak dilayani tadi kan disebutkan tuh pendaftaran NPWP, terus validasi SSP dalam hal pengalihan tanah bangunan, terus ada aktivasi EPIN itu bisa melalui online kan. Terus ada lagi tadi SPT tahunan yang seharusnya e-billing. Mungkin untuk UMKM bisa menerima bimbingan juga sih secara online, tapi kalau misal kurang jelas bisa datang. Ada aja ya sebenarnya tugas di sini. Iya, ada aja. Oke. Baik. Ya, kita masih banyak yang perlu dibicarakan sebenarnya nih. Iya. Ini katakan tadi ada 5 jenis tadi kayaknya ya. Iya. Tapi kayaknya waktu kita udah habis nih Pak. Ya, sudah di penghujung. Mungkin silakan diinformasikan ada tambahan informasi Ini lainnya. untuk masyarakat Pak. Silakan Pak. Pak Rizky. Baik, intinya kan Direktorat Jenderal Pajak ya DJP itu tetap hadir untuk pian seberatahan. Nah, ya. Mulai dari pemberian insentif hingga pelayanan tatap muka yang kembali dibuka. Kawan pajak tidak perlu khawatir di tengah situasi seperti ini. Satu lagi saya tekankan bahwa negara kita sedang ditempa cobaan. Rp1 pajak Anda sangat berarti untuk pemulihan negara kita tercinta. So, pajak kita untuk kita. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini atau apapun, mungkin pendengar bisa dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor kami. Ya, nomornya Pak disebutkan. Nomornya 0812 5806 6401. Sekali lagi 0812 5806 6401. Atau dapat menelpon langsung ke KPP Pratama Banjarbaru melalui nomor 0512 4782 833 atau 478 0163, atau dapat menelpon langsung ke KP2KP Playhari juga bisa melalui nomor 0512 21170. Oke, lengkap ya. Di medsos juga ada kayaknya. Ya, medsos juga ada. Kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa melalui medsos. Di Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube. Ketika jadi JJP online tanah laut atau KP2KP Playhari. KP2KP Playhari ya. Oke. Pak Wira mungkin ada yang tambahan, silakan Pak. Jadi kalau misal wajib pajak pengen itu ya, pengen datang ke KP2KP Playhari, jadi kami bisa apa ya, semacam menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, jadi aturannya ya. Ya, aturannya. Jadi ini tahap-tahapnya itu ada dengan tahap-tahapnya bisa melakukan reservasi terlebih dahulu di laman piktalent.com/pajak.playhari. Jadi itu tuh semacam apa ya, pesan buat ngantri di sana. Jadi kita bisa pesan antrian di situ terlebih dahulu untuk meminta layanan apa gitu kan di situ, jamnya jam berapa nanti bisa dipesan di situ. Jadi kalau sudah pada waktunya wajib pajak tinggal datang langsung. Nah, jadi untuk meminimalisir kerumunan. Antrian tadi Ya, antrian tadi. Oke, sampai sekarang masih ada yang antri Pak? Banyak ya? Ada lumayan sih. Oke, baik.
Ya baik, terima kasih. Mungkin kita ucapkan kepada narasumber kita hari ini yang sudah datang. Kita sebenarnya pengen bincang lebih jauh lagi. Nah, waktu kita terbatas. Ya, makasih dulu buat Pak Wira Hadiantara, kemudian juga Pak Muhammad Rizky Saputra tadi ya. Oh, paling ganteng ini. Iya baik. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan. Kalau kurang jelas silakan untuk menghubungi langsung ke KP2KP atau langsung datang ke kantornya saja Pak ya. Ya baik, saya yang bertugas. Saya juga yang bertugas, selamat David. Ya, Mulyadi atau Amang Imul. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.